Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan pembelajaran kita, ya. Setelah kalian pelajari tentang tata nama senyawa kimia, selanjutnya kita akan mempelajari tentang persamaan reaksi. Nah, persamaan reaksi ini adalah hal yang akan sering kalian lihat, ya, di pembelajaran kimia. Sebelumnya nih, persamaan reaksi itu apa sih sebetulnya, gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat nih di sini. Definisi persamaan reaksi sendiri adalah penulisan simbolis dari sebuah reaksi kimia yang terdiri atas rumus kimia reaksi atau reaktan dan hasil reaksi disertai koefisien dan fase atau wujud zat dari masing-masing zat yang terlibat di dalam reaksi, baik reaksi maupun hasil reaksi, gitu ya. Nah, ini kalian silahkan dipahami ya istilah-istilahnya. Ya, untuk reaksi nama lainnya adalah reaktan, lalu hasil reaksi nama lainnya adalah produk. Nanti kita akan lebih banyak menyebut reaktan dan produk gitu. Lalu ada koefisien dan ada juga fasa atau fase. Ini adalah wujud dari zatnya. Nah, ini ada satu contoh persamaan reaksi ya. Silakan kalian lihat ya, di sini sudah ada keterangannya. Nanti kita baca bareng-bareng. Nah, nih ya, bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada koefisien. Koefisien itu yang mana? Koefisien itu adalah angka yang berada di depan senyawa yang bereaksi, ya, atau hasil reaksinya, senyawa yang terlibat dalam reaksi. Ya, ini nih contoh dari persamaan reaksi. Ya, ini koefisiennya. Angkanya besar. Kalau angkanya besar koefisien, kalau angkanya kecil indeks. Ini koefisien, ya. Sedangkan kalau angkanya kecil ini adalah indeks, ya. Nih indeks juga nih. Ini juga indeks. Gitu. Ya, ini koefisien, ini juga koefisien. Nah, kalau nggak ada nih tulisan nggak ada di depannya, nggak ada angka, berarti ini koefisiennya adalah 1. Ya, koefisiennya sama dengan 1. Oke, seperti itu. Ini untuk koefisien. Lalu kita lihat di sini ada reaktan dan produk, ya. Yang disebut reaktan yang mana? Reaktan itu ada yang ada di sebelah kiri dari tanda panah. Nih, tanda panah ini menyatakan arah reaksi. Ya, ini reaksinya ke sebelah kanan, berarti yang ada di sebelah kiri dari tanda panah adalah reaktan. Ya, yang ada di sebelah kanan tanda panah ini adalah produknya atau hasil reaksinya. Ini yang bereaksi, ini hasil reaksinya. Ya, lalu di bawah sini nih yang kecil ya setara dengan indeks, ini ada huruf yang diberikan tanda kurung, ini adalah fasa atau wujud dari zatnya. Ya, nih. Ini contoh dari persamaan reaksi. Ya, mana yang koefisien, mana yang reaktan, mana yang produk, mana fase, mana arah reaksi. Nah, ini ya dalam persamaan reaksi panah ini merupakan kunci ya, simbol ya. Kalau di kimia itu bahasanya bahasa simbol. Kenapa ada persamaan reaksi? Ini untuk memberikan kita informasi apa reaksi yang terjadi di situ. Apa reaktannya, apa aja produknya, bagaimana jumlah zat yang terlibat dalam reaksi ya, koefisiennya, lalu bagaimana wujud zatnya, apa aja nih yang bereaksi. Oh, ini yang bereaksi gas dengan gas, tapi hasilnya ternyata liquid. Nah, nanti kita pelajari di slide selanjutnya ya. Oke, ini ada yang lebih jelas ya penjelasannya nih tentang bagian-bagian dari persamaan reaksi. Ini kalian bisa lihat, ini yang merah ya, P4 dan Cl2 ini adalah reaktan ya, atau pereaksinya. Sedangkan yang biru PCl3 ini adalah produk. Ini produk nih yang ada di sebelah kiri tanda panah itu reaktan, sebelah kanan tanda panah adalah produk. Ini tanda panahnya, ini kiri ya, ini kiri, yang ini kanan. Oke, lalu kalian bisa lihat ini koefisien reaksi ya, seperti biasa kalau nggak ada tulisannya di sini berarti koefisiennya sama dengan 0. Lalu ada wujud zat. Nih, ini ada S ya, baru ya, tadi kalian sudah lihat G dan L. Nih, ternyata wujudnya zat ada lagi nih S di sini. Nah,
ada beberapa penjelasan lambang-lambang yang digunakan dalam persamaan reaksi. Ya, misalnya ini 2H2 gas ya bereaksi dengan oksigen menghasilkan 2 mol air dalam liquid. Nah, ini lambang-lambang yang digunakan dalam persamaan reaksi, ya nanti kalian akan belajar dulu bagaimana cara membaca persamaan reaksi, baru nanti kita akan menyetarakan persamaan reaksinya. Jadi, untuk pertemuan hari ini, kalian belajar dulu bagaimana cara membaca persamaan reaksi. Tuh ya. Nah, kalau ada panah, nih ya, panahnya satu arah, ya, biasanya ke kanan. Nggak ada yang panahnya ke kiri tuh nggak ada, semua disepakati ke kanan untuk reaksi satu arah. Ini kita baca menghasilkan. Oke. Lalu ada tanda tambah nih, ada tanda tambah ya di sini. Nah, ini artinya bisa kalian tulis ditambah atau bisa juga kita baca sebagai bereaksi dengan. Kalau untuk di reaktan ya, ini untuk di reaktan. Untuk di reaktan tanda tambah ini kita baca bereaksi dengan. Tapi kalau untuk di produk kita bacanya dan. Nanti ada beberapa contoh ya, kalian bisa bedakan nih kenapa pakai dan di sini, kenapa bereaksi dengan. Jadi ini kan persamaan reaksi itu, oh ternyata P4 nih dalam bentuk S ya, solid di sini, solid atau padatan, bereaksi dengan 6Cl2 dalam bentuk gas. Nih, menghasilkan 4PCl3 dalam bentuk liquid. Nah, nanti ketika kalian tuliskan bagaimana cara membaca persamaan reaksi, kalian tuliskan nama senyawanya ya, yang sudah kalian pelajari di bab sebelumnya tentang tata nama senyawa kimia. Ya, ini ada S, solid, gas, liquid, aquosa, telaga. Ini penjelasan dari wujud zat. Nanti saya bahas lebih banyak di slide selanjutnya. Ya, jadi di sini nih kalian ingat-ingat dulu, oh kalau ada tanda panah dibacanya menghasilkan. Kalau ada tanda tambah nih, tanda tambah. Nah, tanda tambah itu bisa di reaktan, bisa di produk, tergantung dari persamaan reaksinya. Nah, ada juga, ini kan 2 ya, kalian bisa lihat di sini 2. Ada juga yang reaktannya 3, produknya 1. Ada yang reaktannya 2, produknya 2. Ada yang reaktannya 3, produknya 3. Nah, itu macam-macam tergantung keadaan reaksinya. Nanti ini kalian bisa disesuaikan ya. Ini yang penting kalian tahu dulu, oh kok tanda panah ini artinya nih kita bisa baca menghasilkan. Kalau tanda tambahnya ada 2, kalau di reaktan itu bereaksi dengan, kalau di produk dan kita baca ya. Nih, sekarang kita lihat dulu makna dari koefisien ya dan wujud zat. Nah, untuk koefisien ini adalah perbandingan jumlah partikel dari zat-zat yang bereaksi. Misal di sini contohnya ada CH4 ditambah 2O2. Nah, 2O2 ini maksudnya adalah O2-nya ada 2. Ini yang merah ini adalah O2. Ini juga O2. Karena di sini tulisannya 2O2, berarti ada 2 molekul. Ya, atau nanti biasanya kalau satuan dari jumlah zat itu kan mol ya. Jadi kita bacanya adalah mol. Jadi ini 1 mol nih CH4-nya, ini 1 mol. Ini 2 mol O2-nya. Ini 1 mol CO2-nya, sedangkan H2O-nya ada 2 mol gitu. Ini maksudnya seperti ini. Jadi sebenarnya sih satu molekul gitu yang bereaksi. Cuman kalau untuk satuan jumlah zat nanti kita akan bahasnya tuh nggak per satuan gitu, karena ini kan sangat kecil ya, mereka sangat kecil, jadi kita hitungnya per mol tuh ya. Nanti kita belajar cara membacanya. Nah, selanjutnya ini wujud zat ya. Jadi kalian harus tahu dulu nih komponen-komponen yang ada di dalam persamaan reaksi, supaya nanti ketika kalian membaca dan menyetarakan itu kalian udah tahu tuh. Oke, ini wujud zat ya, ada 4 macam nih, ada S, ada G, ada AKI, ada L. Ini L kecil ya, ini semuanya huruf kecil. Nah, kalau S ini adalah padatan atau solid, kalau G ini gas ya. Untuk AKI ini adalah larutan berair atau aqueous. Ini maksudnya larutan berair adalah larutan yang pelarutnya adalah air ya. Sedangkan untuk L ini adalah cairan atau liquid. Nah, ini kalian nggak boleh lupa S itu apa, G itu apa, AKI itu apa, L itu apa, karena nanti akan kita masukkan ke dalam persamaan reaksi ketika kita membacanya.
gitu ya. Nih, kita bisa lihat nih contohnya ya, cara membaca persamaan reaksi. Sini ada MgS ditambah 2 HCl aki ya. Ini tanda panah, lalu MgCl2 aki ditambah H2. Oke, ini cara membacanya adalah 1 mol padatan magnesium. Ini padatan, ini magnesium. Ya. Nah, ini berarti kalian harus baca-baca lagi nih nanti apa namanya? Tabel periodiknya namanya apa nih kalau unsur nih, kalau nama senyawa kan kalian kemarin udah belajar ya. Nih, 1 mol padatan magnesium bereaksi dengan 2 mol larutan asam klorida. Nah, ini nih, tanda tambahnya ini kita baca bereaksi dengan. Ya, 2 mol nih dari sini ke 2 mol ya. Larutan asam klorida. Ini larutan, ini asam klorida. Ya. Terus baca nih sampai di sini. Oh, 1 mol padatan magnesium bereaksi dengan 2 mol asam klorida ya, larutan asam klorida. Lalu kita masuk di tanda tambah. Ini, menghasilkan. Ya, ini tanda tambah. MgCl2 ya, ini masih di senyawa-senyawa ionik. Magnesium klorida ya, dalam fasanya adalah aqueous atau larutan. Dan jumlah molnya 1 di sini ya, nggak ada angkanya di depannya, berarti 1 mol gitu ya. Menghasilkan 1 mol larutan magnesium klorida. Ini 1 mol, ini larutan magnesium klorida. Nah, kalau di produk tanda tambah ini kita baca dengan dan. Nah, dan 1 mol ya di sini gas hidrogen. Seperti itu. Ini adalah cara membaca persamaan reaksi. Nanti kalau kalian masih bingung silahkan diulang-ulang ya. Silahkan diulang-ulang nih videonya. Ini 1 mol padatan magnesium bereaksi dengan 2 mol larutan asam klorida menghasilkan 1 mol larutan magnesium klorida dan 1 mol gas hidrogen. Ya, seperti itu. Ini cara membacanya. Ya. Sekarang kita coba contoh soal. Oke, tuliskan cara membaca persamaan reaksi berikut nih ya. Kita mulai baca ya dari sini nih ya, sebelah kiri tanda panah adalah reaktan, sebelah kanan tanda panah adalah produk ya. Ada 2 reaktan dan 2 produk. Oke, kita mulai dari sini 2 HCl aki. Ya, di sini ada ternyata HCl-nya ada 2 mol ya. Dan HCl ini dalam bentuk aqueous atau larutan. Nah, HCl sendiri adalah asam klorida. Nah, kalian nih jangan, jadi saya udah gak ngajarin lagi bagaimana cara membaca namanya nih, tata namanya nih apa. Karena kita sudah pelajari di bab sebelumnya. Nanti kalian silahkan dibuka-buka lagi kalau lupa. Ya, ini kita bacanya adalah 2 mol larutan asam klorida. Sudah selesai nih di 2 HCl aki. Masuk ke tanda tambah. Karena di reaktan kita bacanya Ntar saya hapus dulu sebentar. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bereaksi dengan. Nah, ini tanda tambah. Lalu selanjutnya ada CaOH 2 kali aki. Di sini larutan ya, berarti lalu CaOH 2 kalinya adalah kalsium hidroksida. Berapa mol di sini? Oh, ternyata 1 mol aja. Ya, bereaksi dengan 1 mol larutan kalsium hidroksida. Oke, selesai di sini. Masuk ke tanda panah. Berarti menghasilkan ya. Lalu ada CaCl2 aki di sini larutan ya. CaCl2-nya kalsium klorida. Jumlahnya 1 mol, berarti langsung kita tulis 1 mol. Larutan kalsium klorida ya. Ketemu tanda panah lagi, tanda tambah, berarti ini dan
ya, ada air nih dalam bentuk liquid ya, dan jumlahnya adalah 2 mol. Nah, kalau untuk air gak usah ditulis cairan air karena air sudah pasti dalam bentuk cairan ya. Ini langsung aja, dan 2 mol air. Nah, ini untuk air. Kalau H2O terus liquid ini air, tapi kalau H2O lalu gas ini tulis aja uap air. Nah, ini seperti ini. Biasanya dua macam ini aja sih. Oke, ini ya cara membacanya. Ya, ini kalau dari persamaan reaksi kita disuruh baca. Lalu kalau ada bacaan nih, ada kalimat kita suruh buat persamaan reaksi. Caranya gimana? Nah, di sini nih padatan aluminium. Nah, aluminium kalau di sini aluminium aja berarti dia dalam bentuk logamnya ya, logam bebas ya. Berarti Al. Di sini padatan berarti solid ya. Lalu bereaksi dengan, ini kita kasihkan tanda tambah ya, gas oksigen. Oksigen ya, kalau untuk gas oksigen berarti di sini O-nya ada 2 ya, dengan fasa gas membentuk padatan aluminium oksida. Nah, membentuk ini sama dengan menghasilkan. Ini sama. Berarti di sini langsung tanda panah ya. Padatan aluminium oksida. Oke, aluminium oksidanya ya, Al3+ ditambah O2 min. Muatanmu indeksku Al2O3. Berarti di sini adalah Al2O3 solid. Oke, ini cara dari membuat persamaan reaksi dari reaksi-reaksi berikut. Nah, nih, ini caranya. Kalau untuk dibalik ya, kalau dibalik ini kan padatan, berarti ini jadi fasanya. Ini senyawanya atau unsur ya. Bereaksi dengan tanda tambah. Ya, sini gas oksigen ini berarti senyawanya lagi ya. Ya, ini senyawa, ini fasa ya, membentuk, ini sama dengan tanda panah ya. Padatan juga sama, ini fasa aluminium oksida, ini adalah senyawanya. Oke, nanti kalian silakan ya coba di latihan soal yang udah saya kasih tuh, nanti coba kalian kerjakan. Kalau ada yang bingung boleh langsung tanya sama saya. Oke, kalian coba mandiri dulu, nanti kalau bingung ya insya Allah Senin depan kita bahas di Zoom. Oke, kalau ada pertanyaan langsung ditanya di Classroom boleh, tanya saya jawab langsung boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.